berdarah, baru kau tidur terus kok. Masih on the mix. Singkat sekali namanya deh. Masih on the mix. Minum kopi hari Kamis. Kenapa saya dekat ke Pak None? Karena saya butuh sosok seorang bapak. Karena Yo, ada WhatsApp ya, kembali lagi di Isa Podcast. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yang sangat menghibur. Siapa lagi kalau bukan Om Camo. Selamat datang Om Camo. Siap. Apa kabar ini, bosku? Alhamdulillah baik. Kayak ini nggak tahu ini badan teh ini turun atau naik ini. 145 sekarang. 145. Iya, 145 kilo. Ih, 3 kali lipat berat badanku, saudara. Data juga naik terus. Naik Padahal terus. kalau makan tidak banyak, tapi sering. Berapa kali sehari? Ya 6 kali. Ini kan Om Camo ada nama aslinya. Nah, Ya. coba kenalkan dulu sama kawan-kawan. Ya, kalau nama asli saya itu Farid Firjanto. Ya, Kenapa bisa dipanggil Om Camo? gigi copot. Kalau ditranslate gigi copot. Nah, sempat ini video tak dari tahun berapa? 2018 kalau Iya, nggak iya. salah ya, viral ya. Ya, Nah, kenapa bisa melenceng ambil kerjaan lagi sebagai kontraktor atau kalau sebenarnya mengambil sebagai kontraktor atau berbelok sebagai kontraktor, mungkin lebih tepatnya saya bekerja di satu perusahaan kontraktor, ya? bukan saya kontraktornya gitu. Ya, betul. Alhamdulillah saya dari teman-teman semua jaringan, sahabat-sahabat saya yang mengupgrade saya, Yang mengupgrade, mensupport. mensupport. Nah, Ada beberapa memang yang saya tidak bisa lupakan. tapi memang kualitasnya sih Om Camo sudah tidak bisa di. Kalau masalah kualitas orang, tapi pasti ada pro dan kontra. Ya, betul, betul. Nah, Om Camo, untuk saat ini kegiatan tak memang satu ji, pengawas atau Saya lebih ke accounting. lebih Lebih ke pengawasan sistem. Hmm, Gitu. boleh mungkin di bilangan dari gaji sebulan itu berapa? Kalau saya boleh, kalau saya itu dari sejak saya tamat SMA, orang tua saya meninggal itu memang saya dipesan jangan melihat nominal. Makanya saya tidak pernah bekerja ke orang, saya melihat nominal. Oh, berarti kepercayaan ji dulu deh. ya Saya tidak Oh, pernah gitu. bilang saya mau terima 67 juta, enggak. Dari nanti Pi, biar waktu yang bicara. Tapi Oh, saya kasih tahu itu saya punya bos. saya ada anak, saya ada kebutuhan ini. Kalau saya dipenuhi, saya akan penuhi. Bos. tapi bos, saya punya kualitas juga deh. Kalau masalah kualitas dia itu yang nilai sendiri. Tapi alhamdulillah ya, adalah. Sebelum jadi kontraktor kan sama mungkin Ya, satu profesi kayak Ya. DJ. Nah, yang saya pertanyakan Om Camo, kenapa kita pilih profesi kita itu sebagai DJ? kalau sebenarnya DJ profesi itu saya lebih tepatnya mungkin saya hobi. Oh, hobi Ah. musik ya. Beda kalau kita Kakak Untuk digital, mencari uang. cari nafkah. Kalau saya hobi semata, Hobi malah musik. saya sempat ada beberapa senior DJ di Makassar Ah, yang saya sharing, ya. saya arahkan ke usaha, termasuk Oh, gitu. saya sebut nama, Iya, tidak boleh, apa-apa. boleh. Saya ID Bijang, Ah, boleh sampaikan ke ID. ID. Ya, pertama membuka usaha laundry, Ah. laundry di Jalan Abu Bakar Lambogo. ablam. Ya. Saya sharing panjang sama dia. Oh, alhamdulillah. Karena Jadi kenapa? DJ ada batas. ada batasnya, ada umurnya lah ya. Betul. Sedangkan kita dan anak-anak ini tanpa ada batas, Ya, sampai kita betul. mati. Nah, Tapi orang bilang semua itu pekerjaan yang lebih baik itu hobi yang dibayar. betul. Tapi tidak selamanya, Dek. Iya, tergantung nilai pasar yang ada di Oh, tempat betul, tinggal. betul. Kira-kira pertama kali Ki manggung itu sebagai seorang DJ itu di mana? Sebenarnya Yang kalau tidak bisa dilupa itu, yang tidak bisa dilupa. kalau residen saya tidak pernah. Tidak bisa, ya, enggak. Mungkin bukan residen lah.
mungkin event-event kita datang kemana yang Bo- paling tidak bisa dilupa di mana? Bogor. Wih, apa gila kak? Bogor. Anak Bogor. Iya, 2015. 2000, sorry. Kayak saya kalau tidak salah itu ada tempat di teman yang bawa anak Kemang, dan alhamdulillah sampai di sana tidak bikin malu-malu di Makassar. Tapi dengan genre Jakarta Selatan, Big Beat. Oh begitu Iya. deh. Iya. Jadi seorang DJ itu, kalau saya seumpama saya jadi seorang DJ tuh, kita harus memuaskan dulu tamu Betul. lah, bukan puaskan dulu diri kita toh. Betul, betul. Karena mungkin dari tamu bisa kasih rezeki ke kita toh. Keren. 2000 Saya kenal dunia DJ 2002 2003. Iya, saya kenal lewat DJ Eki. Saya sebut nama saya tak? Ah, DJ Kak Eki. Eki. Belum ada Bigjang. Masih on the mix. Saya ingat sekali namanya deh. Masih on the mix. Minum kopi hari Kamis. Ya kan? Saya di situ berjalan berdua Eki udah DJ di The Club itu Oh, mahal. gitu, kayak gitu. Saya bersahabat sama dia sampai 2000 sampai sekarang. Sampai Ah, sekarang, tapi alhamdulillah. saya sudah lepas DJ sudah berapa lama. Tapi kalau saya lagi kangen pengen ya Jalan-jalan jalan-jalan Isa ke dong, Isa ke Record, Bijang. ke Bijang, coba-coba alat kan, apalagi teman-teman semua alatnya wah alat mahal bos. Nah, kalau dibilang jadi seorang DJ, mungkin ada kayak saya, mungkin saya paling suka itu genre progresif. Nah, kalau Om Camo itu genrenya apa? Saya lebih suka ke Dutch. Oh, Ya, Dutch atau dancer? saya lebih suka ke Dutch karena itu yang dulu saya suka EDM. Iya. Setelah saya ketemu Bang J, Iya. nah J itu termasuk ya Master Suhu Ya, juga ada di produser handal memang. Sulawesi. Saya diajarkan ketukan Dutch, saya senang. Kayak melo-melo. Iya, bukan karena kan musik sesuai kita dong. Iya. Tempat sesuai kita. Jadi nggak mungkin kita mau memain progres, kita suka beat kan nggak dapat. Ya, betul. Ya. Om Cambo, kalau kita lihat perkembangan DJ di Indonesia ini, khususnya tuh di Makassar ini, banyak itu DJ itu Iya. ada orang bilang sota atau bagaimana itu tanggapan tak tahu itu. Sebenarnya tidak boleh dikatakan sontak karena dia berkreasi Ah, dan mencari nafkah. Selagi itu positif kita support. Apalagi di masa pandemi begini, tidak ada DJ yang dapat job sekarang. Otomatis dia harus upgrade dirinya. Sekarang bagaimana caranya kita hargai hasil kreatifnya orang. betul sekali. Jadi teman-teman semua, kita sebagai mungkin pekerja seni ya, Iya, termasuk seni. pekerja seni ya. Jadi jangan pernah memandang negatif jadi seorang DJ, Iya. karena jadi seorang DJ itu memang sangat sulit. Betul. Walaupun bagaimanapun kita harus menghargai kreativitas seorang DJ. Betul. Nah Om Cemo, Siap, kita ini kan sudah lama berteman toh. siap. Nah, saya minta beda saran tak. Esa itu seperti apa di mata tak? Kalau saya bro, kan saya kenal itu Eza 5 tahun, 6 tahun Saya kenal Esa. di DKI. Sebenarnya bukan salah angka, tapi Eza itu terlalu banyak berkorban untuk orang lain, itu yang saya tahu. Dan setiap ini minta maaf ya, setiap Eza punya masalah saya pantau Pak. Dan saya langsung chat, kenapa? Tanpa itu dia kasih tahu saya, karena kenapa? Saya pantau, karena kenapa? Teman baik kak. Saya mau bantu teman, tapi dengan kapasitas saya sekarang belum bisa. Tapi saya yakin Pak, saya yakin kalau saya akan pasti bisa bantu teman-teman. Dengan keadaan seperti ini sekarang, saya sementara membangun dulu menara
kalau jadi menaraku, ini istilah, Iya. jadi menaraku insya Allah. Saya panggil semua teman-teman menaraku. Itu yang saya punya niat. Saya tidak pernah bermimpi, bro. Saya mau jadi A, B, C, D, tidak. Saya Cuma bilang sama istriku, kelak 35, 40 mulku, saya mau beli tanah di kampung. Saya buka usaha grosir, galon. saya beli sawah. Kenapa istri bilang begitu? Karena ya, saya mau tenang. Karena Di masa muda sampai saat ini, saya besar di jalan, bro. Iya. Mungkin kita tahu, makanya saya support Esa. Apalagi dengan pandemi seperti ini, Esa lagi tidak ada pendapatan apa semua. Tapi kalau kreatif, tidak menyerah saja. Hal-hal apa saja yang pernah kita lakukan berdua ini yang tidak bisa dilupain? Lihat setan. Lihat Di mana ya? itu hari Iya. pulang dari One Up, Iya. jam 3 subuh. Iya ada. Saya kalau nggak salah di kos Rapucini Lorong 9. Sampai di kos, saya tidak bisa tidur karena dingin sekali AC. Iya dingin ya. Pas saya balik begitu, berdarah-darah itu perempuan mau lompat. Betul ini, tidak main. Saya buka pintu kamar, muntah kak. Sudah muntah, lari pulang. Bayangkan Pak, dari Rapucini jalan kaki ke Faisal. Lihat ke setan. Itu dari mana Ki? Itu dari mana Ki sama? One Up. Dari mana? One Up, ulang tahun. Iya. Wah, kacau sekali. Padahal saya tidak minum itu. Kan memang saya sudah stop minum itu. Jadi saya jadi Iya, Saya- saya enggak, kan memang saya sudah ada berapa tahun enggak minum tuh. Tangin jus mangga di kupasang. Toh, tangin jus mangga, jus jeruk toh. Kalau makanya saya bilang, saya enggak minum, saya mabuk. Jadi saya begini. Setan tuh, jeng. Berdarah, baru kau tidur terus kok. Alah, ya daripada saya dimagang, dikasih jadi sate tusuk, itu kejadian yang tidak bisa dilupa. Tidak bisa. Ada lagi. Apa lagi Di? Bagaimana anu teh ini usaha-usaha Oh iya, sepatu iya, teh ini? iya. Tempat dulu toh. Tempat dulu tapi ya kenangan manis, bro. Iya. Istilahnya kan tidak saling baku tidak saling Tidak baku. baku Iya, dah. korek-korek ya. Iya, tidak baku senggol dikit tapi ada satu yang tujuan dah sama itu. Ji. Oh begitu. Iya. Jadi tapi sampai sekarang masih Wah, iya, Bos. Masih Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tutup dulu sebentar. Tutup ke sementara tuh. Nanti doi. Apa namanya lagi? Ada 3 brand. Apa lagi? Eh, Sebut-sebut Ki, biar teman-teman tahu nanti kalau anu enggak jauh-jauh itu. Dr. Shoes, Iya. Limit Shoes, Heeh. Steplin. Weh, mantap. Tapi Steplin sudah diambil oleh teman. Oh, Saya alihkan ke teman. alihkan ke teman. Nah, Om Semo, kita kan ini pernah viral. Nah, tempat viral-viralnya itu video tak. Iya, iya. Pasti banyak orang yang baru datang ke kita untuk mungkin apa pansos atau apa Iya, dah. iya. Nah, yang saya pertanyakan di sini, pada waktu saat kita viral kan kita naik. Iya. Pada saat kita jatuh, Iya. masih ada itu teman-teman. Ada satu sahabat yang saya tidak bisa lupa sampai sekarang. Siapa? Doyo. Oh, Doyo. Om Doyo. Doyo. Oh Om iya, Doyo. saya kenal juga. Iya, Om Doyo Doyo. Jarot. Nah, Ah, baik memang orangnya. saya akui itu orang tidak mengenal apa-apamu, ada-adamu. Hah? Apa yang kau miliki tidak ada. Doyo memang tulus berteman. Dan alhamdulillah sampai saat ini saya sering menjalin dengan Doyo. Bersilaturahmi yang sering baik. istrinya pun sering ke rumah saya. Istriku sering komunikasi sama dia, makanya saya bilang jangan kau pernah kasih putus hubunganku dengan Doyo. Kalau maksudnya ada kan pernah yang dekat kita, anggap kita lagi naik-naiknya didekati, pas lagi jatuh tak pergi, udah cuek. Tapi Iya. kita bakalan kasih lihat dengan apa yang kita punya Iya, sekarang ya. karena artis besar saja Heeh. pasti begitu. Apalagi kayak kita di pembungkus kaca jadi Sudah diana dibuai ya jadi biasa. Cuekin mi, cuekin. saya Betul, cuekin saja. kalau seumpama datang untuk minta bantuan, saya bantu bro. Kenapa tidak? bantu kepala saya. Tuhan itu maha pengampun. Tuhan maha penerima. Masa kita manusia tidak? Sekalipun ini misalnya luka yang kita pernah rasakan luka dalam, tapi tidak bisa kita. Karena Berarti pasti kita ndak pendendam jorang, jadi kita mau nilai. ndak tahu anda. Saya mau dikatai ini
Camo ini, Heeh. camo ini. Ya, Urusannya, Dek. ya, berarti kau perhatikan nggak, bro? Berarti jadi amal baik bagi Iya, kita ya. tidak juga kau perhatikan nggak? Yang bahaya kalau camo tidak dicerita, Mi. Berarti mati, Mak. Berarti Tena mau mati ya? mati. Mak. Tena mau cerita, tak mati. Nggak ada Tidak ada mikir. itu. Jadi kan jangan baper. Oh, iya. Hidup tidak boleh baper. Betul, jangan Tidak baper. boleh betul. baper. Iya. Nah, macam mau kita keinginan apa yang belum tercapai sampai saat ini yang kita maui. Saya Jadi contoh mungkin macam mau Buat mall, mau buat mungkin tempat yang memang kafe lah, yang salah satu kafe. Apa kira-kira? Yang saya mau buat sampai saat ini itu mimpiku, saya mau balas budi sama Orang-orang yang pernah baik sama yang kita. support saya. Ada beberapa, cuma beberapa nama. Tidak bisa Iya, disebutkan ya. termasuk yang kasih nikah Paling saya. berpengaruh di hidup tak? Iya, paling berpengaruh. Dan sampai saat ini dia support. Alhamdulillah. Sampai saat ini. Kita bisa sampai saat ini, boleh disebut namanya siapa? Yang saat ini saya lagi temani sekarang ini itu Rehan. Oh, Iya, Rehan. yang saya temani sekarang dah. Heeh. Yang itu hari ketemu kita. Ya, dia termasuk dia bos, tapi saya sebagai anak buah, tapi tidak ada sekat. Nggak ada bilang batasannya. Iya, nggak ada harus batas, iya, berbuat iya. ini. Kita Dan- sebagai iya. bawahan harus berbuat Iya. ini. Kita bos apa yang kita mau juga tidak boleh seperti ini. Jadi Iya. tidak ada batasan Nggak ya. ada batasan dan Ya, itu yang paling asik itu. iya, betul. Nah, mungkin kita bukan bilang berhenti jadi seorang DJ, jadi Ya. mungkin bisa dibilang vakum lah Ya, sementara. ya. Nah, karena kita vakum di dunia DJ, terus terjun di dunia kontraktor, hal-hal apa saja yang pernah terjadi yang dari baiknya dan sampai buruknya itu di dunia kontraktor tuh yang saat ini? Sebenarnya kalau baik buruk itu sama Ji. Sama, Iya, ya. tergantung kita yang sebagai bawahan Menyikapi atau menyikapi Hah? sama mendengar sisi kiri dan kanan. Oh, Iya. Kalau baik buruknya saya rasa itu sudah bumbu kehidupan. Tinggal saya bagaimana menjelaskan dan menceritakan seperti ini bos, seperti ini gitu. Tapi pasti ada kerugian deh kalau Kontraktor begitu. ada, deh. ya loss kita. Kalau kita tidak bos ke timnya tidak pintar gitu, Iya. pas biasa loss. Tapi insya Allah kita niat mau cari uang untuk keluarga pasti terjaga. Nah, Om Camo sempat ini saya dengar-dengar juga dari teman-teman kita sekarang lagi dekat-dekatnya sama bos kan, Iya. yaitu bos None, Iya, atau bisa dibilang bos Pak Irman Yasin Iya. Limpo ya. gigirin apa boleh bos. Nah, suka dukanya sama bapak itu ada tidak? Iya, alhamdulillah saya sama Kak Noni sudah hampir 2 tahun lah. Alhamdulillah. Beliau baik, jenius, pintar, pokoknya keren. Keren ya. Ya. Kenapa saya dekat ke Pak None? Karena saya butuh sosok seorang bapak. Karena di saat saya masih sekolah, bapak saya sudah meninggal. Dan saya butuh masukan, butuh perhatian. Nah, yang terjadi yang bisa kasih perhatian itu sama bapak, Beliau, sama beliau. saya Mungkin bisa dibilang seperti anak mungkin dianggap ya. alhamdulillah kalau anak enggak tahu ya dekat. Bisa dibilang kayak saudara. Saya sangat junjung tinggi beliau. Iya, Alhamdulillah bapak atau welcome. welcome. Iya, welcome. Sehat-sehat bapak. Alhamdulillah sehat-sehat. Nah, ya ini yang paling saya mau tahu untuk saat ini. Mudah-mudahan Om Camo bisa jujur ya. Sekarang isi rekening tak itu Ya. ada berapa? Tepes. TB bagaimana berapa? Nominalnya berapa? Sama dengar-dengar dulu ya. 25.000 sambung kamu cikgu apa betul? Ya, tidak 25.000. mungkin. 25.000. Karena saya dengar-dengar ini Om Camo itu tidak pernah menampakkan berapa jumlah uang yang ada di ATM. Siapa, Bi? Kita tidak bisa, saya jujur ya, Iya. saya tidak bisa menebak seorang Camo itu di saat bisa dilihat dia tampakkan
kesusahannya sama kesenangannya. Iya, Dia itu. tidak bisa, itu yang susah. Jadi Ya. yang saya pertanyakan di sini, berapa jumlah rekening tak? Jadi sebelum saya jawab itu, Iya. saya ajar istriku. Iya. Yang mau dinilai, ada uang sama tidak ada uang. Itu Sama kasih. saja prinsip begitu. Tidak ada uang, gak musuh kok. Iya. Ada uang, ramusuh. Tak lewat bahagia kok. Bukan ramusuh gitu. Jadi sama saja. Jadi kita berapa tahun lagi berteman. Kau tahu saya punya uang tidak? Iya, tidak tahu. Nah, Tidak. saya tidak pernah. Tapi kalau tiba-tiba itu kita pi apa kata, tapi tidak pernah itu saya mau, wih, ada baru-baru ini, enggak ada. Tapi- Pokoknya sama. Tapi saya mau lihat ini dari ketulusan, dari kejujuran tak lah, maksudnya dari dalam hati tak. Kita sukses ini, kita bakalan panggil Kak juga. Amin, pasti bro. Sudah niat dari awal yang saya pertama saya bilang. Sudah, saya mau buat menara dulu 9 lantai. Tuh, menara sah. Fauzan Tower, anakku tuh yang bungsu. Iya. Fauzan Tower, dan saya nggak kasih ke uang, nggak mungkin. Jangan mau kau mengharap uang dari Mungkin saya. ada tim-tim tak. Nah, jadi saya tanya, apa kau pengen? Kau mau apa? Usaha apa? Contoh ya, contoh. Ya. Saya mau buka usaha press ban dalam, misalnya. Iya. Saya belikan kompresor dan peralatan yang lain, saya carikan ke lokasi. Gitu, Dari sistem yang menghasilkan uang. gitu. Kalau kenapa kalau uang yang saya kasih pasti habis. Dan saya bukan sultan, bukan, wah, bukan bos. Bukan dikasih uang terus, Ah. baru nanti minta juga terus, Iya. tidak ada dilihat apa-apa. Karena saat ini saya rasakan itu Pak. Saya kadang ke teman minta tolong, oh teman juga saya gitu. Welcome, Jay. Iya, alhamdulillah, makanya mereka tidak bakalan saya lupa. Wah, itu dosa kayak itu bos. Satu kata dulu buat teman-teman atau laki-laki yang di luar di sana yang patah semangat, bagaimana supaya bisa memberikan kata-kata biar anak muda sekarang itu semangat terus untuk mencari kesuksesan. Kalau untuk memberi masukan semangat, mungkin fokus pada masa depan, fokus pada cita-cita. Nggak usah pedulikan yang di belakang, kiri kanan, depan belakang, pokoknya depan saja. Jadi simpelnya begini, Om Camo bilang itu kalau laki-laki atau orang dewasa itu belum sukses dan mau sukses itu harus fokus. Yang kedua itu yakin. Terus yang ketiga, jangan mau kau dengar-dengar itu orang-orang luar sana yang mau bernegatif. Yang keempat, tipis tapi optimis. wah, tipis tapi optimis. Iya. Artinya Insya Allah saja. jadi kali ini saya sangat bahagia teman-teman. Jadi Om Camo ini bukan lagi saya anggap teman, jadi sudah saya anggap saudara yang dimana saat saya susah kemarin dia ada, di saat saya senang juga ada. Jadi boleh dibilang mungkin saya anggap sudah sebagai kakak. Betul. Dan mudah-mudahan kedepannya ya Om Camo kita sama-sama sukses ya. Siap, amin. Jangan ki juga lupa Betul. bersedekah. Betul. Jangan ki lupa juga sama itu penangkal bala itu bro. Iya, kemiskinan tak, Iya, supaya penangkal tidak miskin, bala. tidak Betul. turun juga harta tak. Iya. Bersedekah kita tetap ki jadi baik, walaupun ada orang yang menjatuhkan kita, mungkin Diam kita bisa saja. doakan saja, Diam. tak, tidak usah. Kalau bahasa Makassar itu pulus si merambah. Ya, sabar terus, Telan sabar. muda. Itu saja. Terima kasih banyak sudah Siap, datang ke Isa siap, Podcast Om DJ Camo. Isa, DJ Isa. Semoga beliau Pak Nona Amin. itu sehat-sehat terus sama keluarga. Amin, ya Allah, Dan amin. mungkin Om Camo dan teman-teman yang di dalam satu grupnya itu juga bisa sukses bersama. Amin, amin. Sehat-sehat Ki juga semua. Salam sama mama dan anaknya. Siap, saling Ki dibalas. juga sekeluarga. Iya, Sekian, terima kasih. Sampai ketemu di Isa Podcast selanjutnya. Bye. Dadah. Dadah.